Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Ranti Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Pinang Ranti Farm, peternakan yang memelihara ayam KUB dan tempat kita berbagi pengalaman dan berbagi ilmu untuk memelihara ayam kampung KUB ini. Hari ini saya akan mereview kandang untuk indukan ya, ukuran 4 kali 1,5 ya, ini satu kota ini 4 kali 1,5. Kapasitas biasa kita isi 15 betina dan 3 atau 2 jantan gitu ya. Biasa kita isi 2 jantan cukup gitu. Nah, namun sebelumnya supaya kita nggak bias gitu, karena beberapa kadang lihat kok beda-beda kandangnya ya. Memang di Pinang Ranti Farm itu ada beberapa tipe kandang ya. Jadi yang akan kita review ini kandang yang 4 kali 1,5 lebarnya ini. Jadi sini ada sama ya ukurannya semua, ini ada 1, 2, ada 3, 4 gitu ya. Ada 4 yang kandang indukan yang kapasitas untuk 15 betina dan 3 jantan gitu. Nah, kemudian untuk yang lain kita juga ada kandang tipe postal ya, mungkin ya ini ya. Nah, kalau tipe postal ini kandangnya ini ukurannya itu lebarnya hanya 2, jadi separuhnya. Sementara ke belakangnya ini 1,5. Jadi untuk 2 kali 1,5 atau 3 meter persegi kita isi 5 betina dan 1 jantan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang kandang postal 2 kali 1,5 ya. Kemudian satu lagi tipe kandang yang kita miliki juga di Pinang Ranti Farm ini kandang yang koloni. Nah, ini kandang koloni kemarin kita sudah pernah review juga ya. Kalau kandang koloni ini lebarnya itu ke sana itu 3 meter, ke belakang 3 meter. Kemudian panjang ke sininya itu untuk satu kota ini sekitar 5 meter 60 cm. Jadi 3 kali 5 meter 60 cm. Nah, ini bisa memuat 60 betina dan 12 jantan gitu ya. Jadi kapasitasnya cukup lumayan besar lah. Nah, untuk tipe yang kandang koloni ini 3 kali 5,6 meter ini kita ada 1, 2. Nah, bedanya apa? Kalau di sini bedanya hanya di tempat bertelur ya. Karena sama, untuk pakan, minum semua di luar, hanya tempat bertelur. Kalau yang di sini yang tipe koloni ini, tempat bertelurnya itu di sini, boxnya ya, di dalam. Kemudian telurnya ngambilnya di belakang ini. Nah, kalau yang tipe tipe postal sama tipe postal yang ini, tipe postal yang 2 kali 1,5 sama yang sana yang 4 kali 1,5 itu tempat telurnya kita menggunakan box bekas cat ini gitu ya. Kalau tempat makannya sama. Nah, kita udah pernah review yang koloni besar kemarin ya, terus yang kecil kalau nggak salah juga udah pernah. Nah, kita akan coba yang koloni yang ukuran 2 kali 1,5 meter. Ayo kita bahas detailnya. Nah, ini untuk kandangnya ya, kita ukur ya lebarnya, lebar dalam ini 1,70 gitu. Mungkin kalau bersihnya 1,5 pas ya, 1,5 meteran ya. Jadi lebar ke dalamnya 1,5. Kemudian panjang ke samping, nah ini 4 meter ya, 4 meter kotor tembok ke tembok gitu ya. Jadi 1,5 kali 4 meter. So, dari sisi panjang lebar, untuk tingginya kita di sini hampir sama ya, tinggi yang sisi depan 280 ya, sisi depan 280. Kalau sisi belakang sana karena miring 250 atau 2,5 meter. Kalau ini 2,8 meter ya. Nah, ini dari sisi tinggi. Kemudian
kita menggunakan atapnya menggunakan asbes dikombinasi dengan plastik transparan supaya pencahayaannya bagus ya. Ini kering dalamnya karena memang pencahayaannya cukup dari pagi sampai siang sebelum ada cahaya matahari, dia dapat full cahaya matahari. Kemudian kita di dalam itu juga kita kasih tangkringan ya. Biasanya ayam-ayam betina, ayam indukan itu kalau tidur nongkrong di atas. Nah, bahannya sendiri untuk rangka-rangkanya kita menggunakan kayu usuk ya, 5 kali 6 kali 4 ya, 5 kali 5. Mungkin ada 5 kali 4, 6 kali 4 ya, sekitar itu. Jadi rata-rata 5 kali 5 untuk rangka-rangkanya. Kemudian untuk ini kawatnya kita menggunakan kawat ukuran sama 5 kali 5 ya. Jadi kotakannya ini 5 kali 5 cm itu. Terus untuk jerjak ini untuk lubang kepala ayam itu kita menggunakan kayu reng 3 kali 2 ya, 3 kali 2 cm. Nah, ini jadi satu batang ini 3 kali 2 cm. Kemudian lebarnya standar untuk indukan kita menggunakan 5 rata-rata ya, 5 cm untuk lebar dari sini ke sininya. Kemudian untuk tinggi lubang kepala itu framenya dari bawah itu 45 cm ya dari bawah sampai ini. Tapi kalau untuk bersihnya itu 40. Jadi kalau dari frame ini ujung sini sampai ke bawahnya, sampai bagian bawahnya itu 40 cm. Itu kemudian pintu, ukuran pintu, lebar pintu ini 80 ya, 80 cm. Lebar pintunya 80 cm. Untuk tingginya 160. Mungkin bisa dibuat minimal 160 lah, kepala kita agak, kalau yang tinggi bisa harus nunduk kalau masuk ya. Kalau lebih bagus mungkin 170 atau 180 kalau rekan-rekan yang ngurusi kandang itu tingginya 160-an gitu. Nah, ini 160. Kemudian tempat pakan ini kita menggunakan pipa kayaknya 4 inci deh. Ya, pipa 4 inci dibagi 2, dibelah 2. Kemudian ini di pintu juga kita kasih supaya kalau ayamnya mau makan bareng itu cukup gitu ya. Jadi isinya sekitar maksimal kita isi 20 sebetulnya ya. Tapi normalnya itu 15 karena 15 jantan, 15 betina sama 3 jantan gitu. Nah, kadang kita lebihkan dikit. Kemudian untuk bahan yang mungkin ini ya, untuk minum kita menggunakan nipel ya. Jadi nipel ini kita lubangi, mungkin jaraknya nipel kita lubangi per 20 cm ya. Jadi per 20 cm dikasih 1 lubang nipel. Ini kalau di ini keluar airnya nih. Ini ya, keluar airnya. Kalau di ayam yang patok itu keluar airnya. Jadi nipelnya, terus sumber airnya diisinya di sini. Ya, di sini. Jadi kalau kasih air minumnya diambil sini. Ini keran sumber inputannya, ini kerannya ini dari toren yang sudah di filter airnya. Jadi sudah bagus ya, kita menggunakan filter juga. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin empon-empon, nambahin vitamin, nambahin suplemen yang melalui minuman, kita juga campurkannya di sini. Jadi tidak repot-repot masuk ke tiap kandang. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ini ya, yang untuk tempat telur. Nah, tempat telur kita gunakan ini kaleng bekas cat ya, kita beli di pasar, di tukang-tukang gerabah ini. Terus kemudian kita masukkan, kita lubangi sedikit ini untuk ngambil telurnya. Jadi tangan kita ngambilnya sini, nggak perlu masuk ke dalam. Itu ya saya kira untuk kandang koloni kapasitas 15 betina dan 3 jantan dengan ukuran 4 meter kali 1,5.
Nah, di sini tadi ada 4 ya, ada 4 kotak. Jadi kalau total kapasitas itu sekitar 60 betina. Itu mungkin reviewnya untuk kandang koloni kita yang yang menengah ya. Kalau yang besar ini kita kapasitas sampai 60 betina per kotaknya. Kemudian yang paling kecil itu kandang yang kita sebut kandang postal, itu yang per kotaknya 5 betina. Saya kira itu kawan-kawan reviewnya, semoga bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman yang sedang memelihara atau sedang belajar untuk memelihara ayam KUB ini sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan penghasilan mingguan atau bulanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.